Minasan konbanwa. Hajime mashite, watashi no namae wa Wineji Han Putri Wijoyo tomoshimasu. Jihan to yonde kudasai. Kali ini saya akan menceritakan kegagalan dalam hidup saya yang dimana sebenarnya cukup banyak bagi saya. Jadi pertama itu semenjak ibu saya meninggal, mungkin itu sudah menjadi awalan sebuah kegagalan bagi hidup saya yang dimana manusia di muka bumi ini mungkin memerlukan ibu yang sejak kecil merawat mereka. Jadi bagi itu sudah permulaan baru bagi kegagalan dalam hidup saya. Dan selanjutnya adalah ketika saya sekian lama bertemu dengan ayah saya karena mereka awalnya cerai dan pisah kota, provinsi, dan segalanya. Yang awalnya asing tuh jadi kayak gimana gitu, jadi kayak aneh buat bergaul lagi. Dan di kehidupan baru saya yang dimana ibu saya sudah meninggal, saya bertemu dengan ayah saya. Sejujurnya itu adalah pertemuan yang baik. Namun ketika saya bertemu dengan ibu tiri saya mendapatkan banyak sekali kekerasan fisik sejak kecil. Dan setelah itu saya memikirkan untuk kabur. Waktu itu kayaknya kelas 6 SD deh, saya udah mulai kabur dari rumah. Tapi kabur dari rumah itu cuman kayak sehari terus pulang, dan itu pun karena ketahuan orang. Ya gitu deh. Terus habis itu jadi kan gini, saya kan waktu kelas 6 SD tuh sama teman-teman kan, dan kayak karena saya itu sebenarnya murid pindahan kelas 4, jadinya saya nggak terlalu akrab sama teman-teman saya. Tapi waktu kelas 5 tuh kita mulai deket lah, saya mulai punya teman banyak. Tapi ibu tiri saya memutuskan untuk saya pergi ke sekolah lain, padahal di daerah saya itu deket sama sekolah yang dimana-mana teman saya juga sekolah di situ, di SMP 1 Parigi. Tapi saya dipindahin, maksudnya saya kayak nggak boleh sekolah di situ, nggak boleh yang kayak deket-deket sama mereka, sama ibu tiri saya. Terus kayak kalau misalkan saya nggak boleh sekolah di sini, ya udah yang deket-deket aja, nggak usah jauh-jauh. Kayak mereka itu udah pengen ngejauh gitu dari saya. Jadi kayak ya ampun, baru juga kelas 7 SD terus udah kayak gitu. Kayak saya kan bagi orang seperti saya yang waktu kecil tuh kayak agak rewel kan. Jadi kayak saya mikirnya emang ini orang kayaknya nggak mau deh sama saya, maksudnya orang ini tuh ibu tiri saya. Tapi kayak ya emang bener sih. Terus abis itu akhirnya saya bilang ke papa saya, karena papa saya tuh sebenarnya nggak ikut adil dalam hidup saya waktu kecil ya, karena dia kayak ya mungkin kerja, jadi dia nggak tahu kali di rumah tuh kayak apa kan. Terus saya mikir buat pindah aja, karena tuh sebenarnya ada rumah lain yang di Jawa itu ditinggalin sama kakak saya sekarang, dan rumahnya tuh ini di sini. Nah, jadi waktu kenaikan kelas 8 itu saya akhirnya minta pindah karena saya benar-benar nggak betah di sana, karena itu tuh kayak bukan karena lingkungannya baru, tapi orang-orangnya juga kayak nggak asik, toksik. Jadi saya minta pindah tuh. Nah, habis itu kayak ya udah dipindahin. Nah, pas kelas 8 kan saya benar-benar sendiri ya. Jadi awalnya tuh di rumah ini saya sama kakak saya kan, waktu kelas 8
SMP, tapi kakak saya tuh harus kerja ke Jakarta, jadi kayak saya beneran di rumah tuh sendiri sampai kelas 9. Dan di situ tuh saya kayak cuma ada TV dan sama sekali nggak ada handphone, karena saya nggak punya handphone waktu itu, karena handphone saya sebenarnya udah ada tapi dilempar sama ibu tiri saya. Terus habis itu habis saya punya pengalaman yang kayak gitu, saya mulai terpuruk banget karena beneran nggak ada dukungan suportif dari orang tua yang harusnya tuh ada, tapi nggak ada. Jadi kayak saya tuh dulu sering kelaparan lah intinya, karena saya nggak terlalu dapat dukungan uang, jadi kayak ya gitu deh. Jadi saya mulai terpuruk karena saya ngerasa aduh ini hidup kok gagal banget ya, dan kayak kenapa jadi kayak gini gitu. Jadinya saya pernah melakukan sebuah perbuatan gila, yaitu dimana saya benar-benar udah mikir buat nyerah aja di hidup saya. Tapi waktu di SMP itu teman-teman saya itu pada baik semua, jadi kayak ya saya sering ke rumah mereka, sering kayak bercanda, main gitulah, banyak mainnya di rumah teman saya daripada di rumah saya sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih kepada mereka dan sampai sekarang kita masih temenan. Terus waktu kelas 10 itu kan karena ada corona ya, jadi itu sebenarnya makin terpuruk lagi karena tapi gak terlalu terpuruk karena saya tuh punya banyak temen di virtual. Jadi kayak saya punya kenalan banyak dan saya tuh sering banget main HP. Jadi kayak aduh saya suka banget main HP. Habis itu kayak saya merasa banyak temen dari HP kan, jadi saya gak ngerasa kesepian banget. Dan tapi sisi buruknya adalah saya sering di rumah aja, jadi kayak saya jarang beradaptasi dengan lingkungan luar, karena sejujurnya tuh di rumah ini itu dekat jalan raya dan semuanya itu toko, jadi kayak nggak ada anak seumuran kayak saya, semuanya yang pada mau berbisnis, pada dagang gitu loh. Jadi kayak saya tetap aja saya di rumah, jadi kalau misalkan saya main tuh sekalinya main ke rumah teman saya yang pada jauh. Dan itu abis corona tuh kan kayak tugasnya numpuk banget ya, dan itu saya beneran pusing gitu kan. Dan karena beneran gak ada dukungan dari orang tua tuh saya beneran kayak bingung menjalani hidup ini ya gitu. Watashi ga detaetai koto wa dekiru dake maemuki ni ikiru koto desu. Negativu no kangae o sakete軽やかな気持ちで人生を歩み、そして人に親切にすることが大切だと思います。私はたとえ一人で親からの支えがなくても、とっても優しい友達がいると感じています。昔は辛くて苦しい時期もありましたが、その経験はきっと将来美しい虹になると信じています。だからどんなに大変なことがあっても諦めずに前に進み続けたいと思います。人生には楽しいことだけではなく、悲しいことや苦しいこともありますが、そのすべてが自分を強くしてくれる大切な経験です。これからも人への感謝の気持ちを忘れずに自分らしく生きていきたいです。そしていつか誰かの力になれる人になりたいと思います。たとえ小さな一歩でも一歩一歩進むことが大切だと思います。ゆっくりでもいいので自分の
ペースで前に進んでいきたいです。そしてこれまで支えてくれた友達や出会ったすべての人に心から感謝しています。これからの人生でもどんな困難があっても笑顔を忘れず希望を持って生きていきたいです。自分の経験を通して誰かに勇気や元気を与えられるような人になりたいです。そしていつか自分の夢を叶えて周りの人たちを幸せにできる人になりたいと思っています。人生は思い通りにいかないことも多いですが、その中で学ぶことがたくさんあります。どんな経験も無駄ではなく、すべてに意味があると信じています。辛い時こそ自分を信じて小さな幸せを見つけることが大切だと思います。空の色や風の音、友達の優しさなど、日常の中にもたくさんの幸せがあります。私はこれからも自分の人生を大切にしながら、一日一日を大事に生きていきたいです。そしてどんな時でも大丈夫と自分に言い聞かせながら前に進み続けたいと思います。最後にどんなに暗い夜でも必ず朝は来ます。だから希望を捨てずに自分の道を信じて歩いていきたいです。だからどんなに小さな夢でもその夢を大切にして一歩ずつ進んでいくことが大事です。すぐに結果が出なくても努力は必ず自分の力になります。また人と比べる必要はありません。大切なのは昨日の自分より少しでも成長することだと思います。失敗してもそれは終わりではなく新しいスタートです。私は自分の人生は自分で作るものだと信じています。だからこそどんな状況でも諦めず自分の可能性を信じて挑戦し続けたいです。そして辛い経験があったからこそ人の気持ちがわかる優しい人になれると思います。これからも自分だけではなく周りの人にも温かい気持ちを届けられるように生きていきたいです。どんな時でも自分ならできると信じることが未来を変える一番大きな力になると思います。人生の中で不安や迷いを感じることもあると思います。しかし、その気持ちは決して悪いものではなく、自分が前に進もうとしている証だと思います。大切なのはどんな状況でも自分を否定しないことです。うまくいかない日があっても今日はよく頑張ったと自分を認めてあげることが必要だと思います。また夢はすぐに叶うものではありませんが、諦めずに続けることで少しずつ現実に近づいていきます。一歩一歩の積み
重ねが未来の自分を作ります。私はどんなに時間がかかっても自分の夢を諦めたくないです。そして自分の人生を通して多くの人に希望が安心を与えられる人になりたいです。これからも涙を流す日があっても、その涙を力に変えて前に進み続けたいと思います。どんな時でも自分の心の声を大切にしながら強くそして優しく生きていきたいです。はい、どうもありがとうございます。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。